Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, yang telah menghidupkan kita setelah tidurnya kita semalam. Dan kita doakan mudah-mudahan pertama orang-orang yang belum bisa bangun karena belum berhidayah Allah berikan hidayah mereka sehingga mereka bisa bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika juga barangkali ada yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perantaraan beliau kita bisa mengenal agama yang benar ini. Jamaah yang bahagia, kita teruskan kajian Al-Quran juz amma surat Al-Humazah, surat yang ke-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu a'ladah. Wailun likulli humazatin lumazah, kecelakaan besarlah atau binasalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yaitu orang yang jama'a malahu wa 'addadah, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu 'addadah, dia mengira, dia menyangka anna malahu, bahwa hartanya akhlada, bisa membuatnya kekal. Jamaah bahagia, kita artikan, kita coba terangkan ayat demi ayat. Ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah, diawali dengan kata wailun. Dalam Al-Quran, kata wailun itu disebutkan sebanyak 7 ekor kali, ya, sebanyak 7 ekor kali. Dan artinya adalah ada yang mengartikan celaka, ada yang mengartikan binasa. Maksudnya adalah kecelakaan yang besar. Di antaranya ada ayat, misalnya ada ayat wailul likulli affakin athim, kecelakaan besarlah, kebinasaan atau siksa di akhirat, likulli affakin athim, bagi setiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Ayat lain misalnya kita kenal wailul lil musholli, maka celakalah orang yang sholat, yakni orang yang lalai daripada sholatnya. Ayat lain misalnya wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang curang dalam berdagang. Jadi kalau menimbang untuk orang lain dikurangi, kalau untuk dirinya dipenuhi atau dikatakan. Termasuk ayat ini, surat ini, yaitu wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaan besarlah bagi orang yang humazah dan lumazah. Ada 2 pengertian. Sebagian tafsir mengatakan bahwa celaka bagi orang yang mengganggu orang lain dengan perbuatannya,
itu humazah, mengganggu, celaka bagi orang yang mengganggu orang lain dengan perbuatannya, lumazah, dan juga dengan lisannya. Perbuatan ini bisa dengan isyarat, dengan isyarat, dan juga dengan tangannya atau mungkin anggota yang lain. Misalnya dengan isyarat, kadang-kadang orang menghina dengan isyarat matanya, gitu. Arek tak saya, gitu. Tanda menghina orang lain dengan arek tak saya. Kadang-kadang dengan senyum sinis, senyum, senyumnya rasanya. Kadang-kadang dengan isyarat jari kelingking, mau jempol kan bagus, gitu. Tanda setuju. Saya mau dari kelingking tanda ini, tanda ini orang lain. Dengan isyarat. Atau dengan perbuatan, misalnya seorang orang miskin ala kau didatangi, bentar apa, terlalu berdes, pas diberi kesehatan, diberi buku, diberi kesehatan dengan cara menghina, terlalu berdes, diberi kesehatan, kalau selalu beri buku, atau dengan lidahnya, dengan lisannya. Humazah itu bisa dengan ejekan, dengan isyarat dan perbuatan. Lumazah itu mengejek dengan lidahnya, dengan omongan, ya, dengan omongan. Maka Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita dengan menjelaskan definisi seorang muslim yang sebenarnya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang disebut dengan seorang muslim yang benar adalah kalau muslim yang lain sudah selamat dari gangguan tangannya dan gangguan lidahnya. Maksudnya disebut seorang muslim yang sebenarnya adalah kalau tetangganya dan sahabat-sahabatnya atau orang lain sudah selamat dari gangguan perbuatannya dan omongannya. Maka mudah-mudahan hadis ini bisa membuat kita ini sadar bahwa jangan sampai omongan kita menyakiti orang lain, juga jangan sampai tangan kita membuat orang lain sakit dengan mencubit, memukul, apalagi dengan menumpahkan darah. Jangan berbahagia. Kemudian pengertian kedua wail adalah humazah dan lumazah. Kalau humazah itu diartikan menggibah, ya, menggibah, mencela orang lain tapi tidak depannya, tidak depan orangnya, ya. Di arah sana orang lain. Ini masuk pengertian humazah. Kemudian kalau lumazah adalah mencaci langsung di depan orangnya. Jadi pengertian humazah pertama adalah mengganggu dengan kelakuannya, lumazah dengan omongannya. Pengertian kedua bahwa humazah itu adalah mengganggu, mencaci orang lain tapi di depan orangnya, menggibah arah sana. Dan lumazah mencaci langsung, ya, di depan orangnya. Saya pernah naik bis dari Lumajang ke Mojokerto. Seorang supir ketika ada seorang perempuan yang agak gemuk, tak turun-turun, kalau sudah sewaktunya turun, dia supirnya marah-marah, ya. Hei, Mbak, udut, Mbak, udut. Nah, itu kan mencari langsung, ya. Bolanya lempoh, tadi potongan mungkin dianggap mendot, udut. Ini mencaci dengan omongan secara langsung. Islam sangat menghargai kehormatan seorang muslim. Nah, maka kata Nabi, seorang muslim adalah orang yang kalau orang yang lain sudah selamat dari gangguan tangannya dan gangguan lidahnya. Jawabannya. Kemudian
sikap humazah dan lumazah, sikap mengganggu orang lain, baik dengan tangannya, dengan omongannya, atau mungkin arahan orang lain. Itu biasanya muncul dari orang yang punya potensi, orang yang merasa punya kelebihan. Misalnya punya kelebihan ilmu, biasanya mengejek orang yang bodoh, atau yang punya kekuasaan, mengejek orang yang punya kekuasaan, atau orang yang punya teman banyak, mengejek orang yang punya teman banyak, atau mungkin seperti ini, yaitu orang yang punya kelebihan harta. Oleh karena itu Allah berfirman, siapa humazah, siapa lumazah, siapa yang suka mengganggu dengan cara menghina, alladzi jama'a malahu wa'addada, yaitu orang yang pekerjaannya, cita-citanya, pikirnya, zikirnya, tema omongannya, pembahasannya adalah jama'a malahu wa'addada, adalah mengumpulkan harta, kemudian wa'addada, dan menghitung-hitungnya. Bolong, dibitok boleh, bolong, dibitok boleh, nah, dan bolong, dibitok boleh. Bukan tak temare, pokoknya hatinya, pikirannya, tenaganya habis untuk mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kata Masyadi mengatakan, wa min sifatihim la hamma lahu siwa jam'il mal wa ta'dili wal biddah bihi. Yang sifat mereka adalah tidak ada cita-cita, ya, tidak ada tujuan hidupnya, tidak ada kecuali mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, dan terhadap para yang lain. Mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, dan pada diri lain, walaupun tanpa rasa iri terhadap pada diri lain. Walaysa lahu raghatun fi infaqi fi turuqil khairat wa silatil arham, dan tidak ada cita-cita, tidak ada keinginan untuk berinfak, membelanjakan hal yang berbagai macam kebaikan. Tak ada cita-cita untuk naik haji, bidan pada pensiunan, waktu itu oleh saya mau beli juta, tak daftar haji, tak daftar umroh, pas gawe pengembangan bisnisnya, padahal untuk haji cukup untuk stokil, cukup untuk satu orang dan stokil orang cukup. Jadi dipakai untuk pengembangan bisnisnya, padahal cukup untuk naik haji. Tak ada cita-cita untuk naik haji, untuk umroh, untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah. Tidak punya pikiran untuk itu. Zaman bahagia, kadang-kadang karena memang tujuan adalah mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya dan tidak punya tujuan lain dalam hal kebaikan, maka akibatnya satu adalah dia kufur nikmat Allah, jadi bakhil atau kikir bahasa Indonesianya, kufur nikmat. Yang kedua tadi itu, terhadap orang miskin yang butuhkan, dia bersifat humazah dan lumazah. Kalau ada orang miskin datang, maka dihina baik dengan omongannya atau dengan isyarat matanya. Kemudian yang ketiga, istilah tafsir hidayah, orang seperti ini tawakalnya bukan pada Allah, tapi tawakalnya pada harta. Tawakalnya pada harta, bukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya yang mengatakan dan Pak bengkel lauk bila uang kuasa, mungkin Pak Dadar enak, saya ada orang ini
uang puasa berat berat uang puasa. Atau mungkin sebagian orang yang mentemon namanya semangka mundur semangka gua tak bisa ngangkat mau tak tanam semangka gua tak ngangkat. Sebagian orang yang bengkok mau ada bengkok apa saya ikut beres. Nah ini sudah tawakalnya kepada harta, bukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau tawakal pada Allah maka cukup untuknya. Ditawakal pada Allah, pasrah ke Allah, hasilnya berdoa pada Allah dan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan. Jamaah bahagia, kenapa bisa menjadi humazah, orang yang mencela orang lain? Sampai dan ini biasanya terjadi pada orang yang kerjaannya tujuannya adalah mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kenapa kok begitu? Anak memang bisa demikian karena salah paham terhadap harta. Salah paham terhadap harta segalanya. Maka Al-Quran mengatakan ayat berikutnya, yahsabu anna ma lahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya bisa mengekalkan dia. Sebagian mengatakan bahwa hartanya telah bisa membuatnya senang sa'lawasi, bisa membuatnya senang sa'lawasi, selama-lamanya akan senang dengan harta yang ditahan. Padahal banyak orang kaya sengsara, banyak orang kaya yang sengsara hidupnya. Kemudian yang kedua, pengertian kedua, di samping diartikan bahwa harta bisa membuatnya senang selamanya, dia mengira bahwa hartanya bisa membuat dia bertahan hidup selamanya, tidak akan mati. Bahkan ada yang mengatakan, tafsirnya mengatakan, dan akan lepas daripada hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia mengira bahwa hartanya membuatnya dia senang selamanya, bahwa dengan harta dia akan bahagia, bahwa dengan harta dia akan hidup terus, dia akan mati, bahwa dengan harta dia akan bebas daripada hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah bahagia, maka karena ini pahamnya, maka kata Ibnu As-Sa'di, walidzalika kana kadduhu wa sa'yuhu kullu fi tanmiyati mali alla yadunnu annahu yumni'u umrahu. Oleh karena itu segala kepayahannya, jerih payahnya, segala usahanya adalah untuk dalam rangka mengembangkan hartanya. Siang malam buat memikirkan, bekerja dalam rangka mengembangkan hartanya. Karena dengan begitu dia berkeyakinan bahwa harta bisa membuat umurnya panjang, tidak akan mati, dan tidak berpikir tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah bahagia, kami tambahkan, karena bakhil dan tamaknya pada harta, kadang-kadang caranya juga melanggar batas-batas agama. Misalnya dia kadang-kadang berdusta, takut hartanya luang, berengemis dan dia katakan sport nanti itu mau orang sampai beri orang dan sering sejak ngemis jadi situan rumah sport ini semua orang sampai beri orang paketan juga saya mungkin dia ingat. Kemudian kadang-kadang seorang ibu yang anaknya tanya, Bu minta kesana Bu, tandi padahal banyak aset gitu. Tak kalau
Kadang-kadang berkhianat pada iuran anggota takmir masjid Darussalam misalnya, pas bendaharaan khianat, ya, tulis tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, itu khianat demi harta. Kadang-kadang curang ketika menimbang, kita sudah maklum, kadang benar tak sesuai. Kadang-kadang merampas hak orang lain, kadang mencekik, nyekel orang lain dengan riba, mau tanggung. Every orang kan, yang tuh hubungannya sampai nyekel leher, dengan riba. Ini dari segi akhlak, dari segi ibadah kadang-kadang melalaikan sholat. Jangan boleh sholat sunnah, sholat wajib ditinggalkan. Waktu untuk kerja tak cukup, tak mau ya, tak dibetul, repot boleh. Sampai tak cukup untuk kerja siang malam. Jamaah bahagia, bahkan kadang-kadang sampai mengorbankan akidah. Ada ke misalnya keluarga pesena beri opo saya atau beri jima saya butuh mari laris. Dia mengorbankan akidah, mengorbankan keimanan, sudah syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin datang ke Gunung Bojor, gunung paling pandai kan Gunung Bojor. Kalau coba koboan, mencoba kan beda, mencoba kan tinggi. Mungkin atapan Gunung Bojor adalah corak koboan, Gunung Mada, coran tinggi tak dalam rangka cari harta, dan Gunung Kawi, dan berdaur kering anak soki. Untuk Gunung Kawi, pas bersatu pohon, mondor geger, pas anak Nikola tentu soki. Maka dengan pada mahasiswa saya iseng, dulu bukan jodoh, bukan jodoh, pak geger. Kalau aku orang-orang sudah terasa, karena diyakini akan membuat dia kaya, sudah mengorbankan iman, akidah, sudah syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan sesajen, cetak kartu, kepala sapi, kepala kambing, atau sesajen yang lain. Ini sudah mengorbankan iman. Bahkan kadang-kadang demi harta juga. Pada satu kasus seorang suami istrinya suruh melacur, malah saya. Kadang-kadang seorang istri demi uang, demi harta, kadang-kadang lupa kewajiban terhadap suami, lupa terhadap anaknya. Bahkan kadang-kadang merendahkan suaminya. Karena bahasa lebih banyak, mungkin suaminya direndahkan, dihina, lumaza. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah SWT berikan taufik, memberikan hidayah, sehingga kita tidak termasuk golongan lumaza, yakni menghina, mencela orang lain karena kita punya harta. Dan semoga Allah bimbing kita sehingga waktu kita ini adil, kapan kita bekerja dan kapan kita beribadah kepada Allah. Karena agama tidak menghalangi kita untuk bekerja, tapi kata Quran, ingatlah kepada Allah, ingatlah hukum Allah agar kalian mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.